Oke, mungkin aku cerita sedikit tentang tahapannya ya Kak ya. Ketika nelpon itu akan ada konsen dulu sih Kak, bahwa percakapannya itu akan direkam, tapi kita tetap jaga kerahasiaannya ya. Lalu setelah itu sebelum mulai kita akan menanyakan terkait data diri gitu. Datanya sebenarnya simpel sih, nama, tanggal lahir, KTP gitu ya. Dan Nomor KTP. ya Oke. betul, untuk data rekam medis kami dan alamat domisili, karena kalau sewaktu-waktu kita kondisi darurat, kita sebetulnya bisa menawarkan untuk mengirimkan ambulans gitu, untuk segera bisa dirujuk oke. gitu ya ke rumah sakit yang ada layanan kesehatan jiwanya gitu. Nah, ketika klien ya atau pasien setuju gitu, maka kita nanti akan melakukan screening gitu. Dan screening itu ada 6 pertanyaan terkait kondisi kesehatan mentalnya gitu, dan nanti akan terbagi tuh dari berdasarkan jawaban ya atau tidak gitu. Screeningnya kayak gimana kalau boleh tahu nih? Oke, mungkin contoh dikit ya. Biasanya kita akan nanya misalnya keadaan kliennya seperti apa. Mungkin di pertanyaan pertama tuh kita nanya kayak apakah ada dalam 2 hari terakhir apakah ada perasaan misalnya tidak berharga, perasaan sedih gitu. Lalu nanti mereka akan menjawab dengan ya atau tidak gitu ya. Lalu kedua ada pertanyaan terkait kecemasan gitu. Kita juga menanyakan misalnya apakah ada potensi misalnya keinginan bunuh diri dan mungkin ada halusinasi atau tidak gitu. Nah dari situ nanti hasilnya akan berdasarkan jawaban itu ada hasilnya gitu Kak. Misalnya kalau dia hasilnya hijau berarti cenderung sehat mental, tetapi masih bisa tuh lanjut konseling gitu. Dan nanti mereka bisa kita edukasi untuk screening mungkin menjaga kesehatan mental gitu ya Kak ya. Nanti ada yang kondisi mungkin ringan ke sedang hingga ke tinggi, tapi tidak darurat, itu ada di kuning dan oranye gitu. Nah itu memang yang paling banyak juga sih yang di area itu. Nah itu nanti kita lakukan sesi konsultasi selama 60 menit maksimal itu. Nah kalau yang paling darurat itu namanya kegawat daruratan psikiatri, itu kalau jawabannya ya semua gitu. Nah itu kita itu sesi konsul juga sih, tapi kita perlu cek juga apakah ada kebutuhan untuk segera dirujuk misalnya ke rumah sakit yang ada layanan kesehatan jiwanya gitu. Kalau iya kita bisa bantu kirim ambulans gitu. Ada juga sih yang merah gitu ya, gawat darurat gitu ya, tapi biasa tuh misalnya tendensi bunuh dirinya kuat gitu, tapi dia mau konseling dulu, dan ketika konseling dengan kami menurun gitu ya, keinginannya menurun, sehingga itu bisa berarti nggak perlu, dia bisa kayak kita edukasi lagi sih untuk misalnya melanjutkan secara mandiri mungkin ke fasilitas layanan yang terdekat gitu. Oke, berarti pernah ada case yang sampai mengirimkan ambulans? Pernah. Oke. Seberapa sering itu terjadi? Sebenarnya nggak cukup ada, tetapi memang yang paling banyak tuh di area yang tadi Kak, yang sedang ke tinggi hingga tapi tidak darurat gitu. Iya. Yang tadi. Cuman bagusnya karena ini semua dari Pemprov ya, jadi terintegrasi juga bisa ngirim ambulans dan bisa dirujuk. Berarti kemana biasanya? Kalau misalnya gawat darurat psikiatri itu yang pertama mungkin kita juga ke RSKD Durian Sawit ya. Karena memang center untuk penanganan kesehatan jiwa krisis, tetapi sebetulnya kita juga hubungi puskesmas terdekat juga sih Kak. Gitu. Jadi di wilayah terdekat si klien ini, pasien ini tuh di mana, itu bisa dibantu dihubungi, atau kita mungkin edukasi apakah dia bisa hadir secara mandiri. Itu lebih ke rujukan putus sih Kak sebetulnya. Oke. Berarti setiap orang yang nelpon ini mereka tuh ada durasinya kah? Maksimal nelpon berapa menit? Atau ada ketentuan-ketentuan lain kah mungkin yang perlu teman-teman KBR tahu juga di sini? Oke. Untuk durasi konselingnya gitu ya, sebetulnya dari kami maksimal 60 menit karena nanti sistemnya akan terputus secara otomatis gitu. Dan memang dari 60 menit itu kami dari tim psikolognya juga berusaha memaksimalkan sih Kak, agar dalam satu sesi itu bisa efektif gitu ya. Tapi mungkin kan ada beberapa kasus kan beragam ya Kak, nggak semuanya bisa satu pertemuan selesai gitu. Biasanya kita juga menyarankan atau memberikan berdasarkan kebutuhan juga sih Kak ya, kebutuhan kliennya ini seperti apa, apakah dia ingin didengarkan cukup, atau misalnya dia juga butuh untuk misalnya diskusi untuk dapat sudut pandang baru atau penyelesaian masalah untuk masalahnya gitu, dan kita biasanya akan sesuaikan dengan kebutuhan itu gitu sih Kak. Oke, berarti selama 60 menit ini biasanya kurang lebih pasti beda-beda ya setiap teleponnya gitu. Tapi rata-rata kira-kira prosesnya atau pengalamannya kayak gimana sih kalau kita nelpon ke Jaker ini?
Biasanya kita akan mungkin menanya setelah screening kan ya, nanti kita baru dapat gambaran sih, oh ini arahnya yang mana gitu ya. Levelnya udah tahu di mana ya. Betul. Setelah screening. Kita biasanya menyediakan ruang sih Kak untuk klien ini menceritakan masalahnya gitu. Jadi kita mungkin nanyain keluhan, boleh diceritakan dulu gitu ya. Lalu kita lebih ke mendengar secara aktif ya, kita merespon juga gitu ya, sesuai, sebetulnya mirip kayak konseling pada umumnya, tapi bedanya nih lewat telepon gitu ya. Lalu biasanya kita juga menanyakan sih tujuannya apa, harapannya apa, yang tadi sempat saya singgung, apakah beberapa beda-beda, ada yang menjawab ingin ada yang dengerin Kak, atau ingin pengen dapat solusi, atau misalnya pengen dapat pandangan baru gitu. Dan kita biasanya dari situ kita menyesuaikan gitu ya. Dan mungkin kalau diperlukan, misalnya kalau untuk klien-klien yang misalnya cemas atau tegang, atau mungkin sulit mengelola emosinya, kita juga memberikan teknik-teknik bantuan yang bisa mereka bawa pulang ke rumah atau diaplikasikan di rumah secara mandiri. Contohnya misalnya gimana? Biar teman-teman yang denger ini juga sekaligus dapat ya tips-tipsnya. Iya, misalnya kayak kita ajarkan secara singkat teknik-teknik mindfulness sederhana, misalnya latihan tarik nafas, terus mungkin grounding 54321 gitu. Menggunakan indranya ya. Betul, menggunakan indera gitu ya, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa diraba, dihirup, dan mungkin dirasakan gitu ya melalui indera kita gitu. Ada juga beberapa yang mungkin masih misalnya belajar mengelola emosi, mengenali emosi, kita mungkin juga ngajak untuk kayak monitoring diri ya. Misalnya kayak coba kamu catat misalnya secara daily gitu ya, perasaan kamu apa, situasinya seperti apa, pikirannya apa, itu juga bisa kita lakukan sih Kak.